Ya, kita membuka Ibrani pasal 11. Ya, Ibrani pasal 11. Mari kita lihat ayat 8. Ya, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13 ya. Ya, 13. Kita membacanya Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai 13. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk terpencar keturunan besar, seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman, mereka semuanya ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Ya, menarik cerita Abraham lagi. Ya, ini kita melihat belajar dari imannya Abraham di dalam seri pelajaran kita iman, pengharapan, dan kasih. Hari ini kita belajar tentang imannya Abraham. Nah, mari kita lihat saudara, bagaimana imannya Abraham ini. Ya, imannya Abraham. Ya, iman yang bagaimana yang dimiliki oleh Abraham ini. Kita tahu bahwa Abraham ini adalah bapak orang beriman. Dari segi nama pun dia dikatakan Abraham itu artinya bapak orang beriman. Jadi kan arti namanya saja sudah bapak orang beriman dan hidupnya juga ya dari dari Abram yang tadinya Abram lalu kepada Abraham. Nah, ini semua patokan-patokan yang sangat luar biasa yang menunjukkan ya bahwa bukan hanya bapak beriman tapi dia juga bapak segala bangsa dan lain sebagainya. Nah, patron ini mengingatkan kepada kita bahwa memang hidup orang percaya itu memang seperti itu, berproses dari waktu ke waktu sampai dia berjalan mengenali Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Nah, jadi kita melihat di sini iman Abraham itu dibangun di atas dua dasar. Ya, dibangun di atas dua dasar. Dasarnya ya. Ya, jadi makanya kenapa sampai dia bisa kuat, dia bisa kokoh dalam menjalani imannya dengan Tuhan. Imannya itu dibangun di atas dua dasar. Dasar yang pertama adalah dasar ketaatan. Ya, artinya begini. Abraham itu membangun imannya atas pengenalannya akan Tuhan. Karena dia kenal Tuhan, maka dia taat kepada Tuhan. Nah, jadi makanya kalau ibu-ibu lihat dalam ayat 8 itu, karena iman Abraham taat. Taat ini ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, menjadi milik pusakanya. Ya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Kalau kita taat, karena kita sudah tahu tempatnya, enaknya gimana, ya indahnya bagaimana, itu biasa kan ibu-ibu ya. Ya, biasa ya. Ayo, saya bilang kepada ibu-ibu, ayo pindah, semua pindah ke mana-mana, pindah ke Kalimantan. Ya, karena bentar lagi ibu kota pindah ke sana. Mungkin kita mendengar kata ibu kota dan disiapkannya fasilitas demi fasilitas untuk kita di sana, mungkin kita akan berangkat. Tapi kalau kita disuruh pergi ke tempat yang asing bagi kita, nggak tahu bentuknya, tapi kita taat tetap berangkat. Nah, itu yang namanya ketaatan. Jadi iman itu kalau dibangun dasarnya itu adalah ketaatan, itu akan menolong kita untuk bisa memahami bagaimana perjalanan kita dengan Tuhan. Ya, perjalanan dengan Tuhan. Karena memang perjalanan dengan Tuhan ini yang paling penting. Ya, jadi kita taat itu karena kita tahu Tuhan itu siapa. Abraham itu taat kepada Tuhan karena dia tahu siapa Tuhan itu. Dia nggak tahu negeri itu, tapi karena dia tahu dia diperintahkan oleh Tuhan, itulah yang mendorong dia untuk berangkat. Nah, lalu yang berikutnya, bukti daripada ketaatan itu dikatakan dalam ayat 9. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di satu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu.
sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Jadi iman itu, ketaatan itu untuk apa? Dikatakan ketaatan itu tadi untuk melangkah, tapi ketaatan yang kedua dalam bagian ini untuk menjalani. Makanya dikatakan diam sebagai orang asing. Dan tadi dia nggak tahu, tapi dia jalani. Ya, tadinya nggak mengerti, tapi sekarang udah sampai di situ. Nah, karena dia udah sampai di situ, sudah tiba di situ, itulah yang mendorong dia, saudara, untuk tetap ada di situ. Karena dia tahu ada janji. Jadi waktu dia duduk di sana, ternyata gini, kalau saya lihat ayat 9 ini ya, coba lihat nih, kita baca sekali lagi. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan, itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah sementara ya, dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Nah, lalu bandingkan dengan ayat 10. Sebab, jadi dia duduk di sini, duduk di kemah itu, di kemah yang sementara itu, tapi lihat ayat 10. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Jadi dia taat tinggal di situ. Dia taat menjalani hidup bersama dengan Tuhan di situ. Tapi mata iman yang dibangun di atas dasar ketaatan tadi melihat jauh kepada kota yang sangat dirindukan itu. Dan kota itu dikatakan kota yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Jadi ini tidak terjadi di bumi ini. Dia ada di tempat dia tinggal itu. Dia ada di tanah yang Tuhan sudah taruh itu kepada dia. Tapi mata imannya melihat jauh lagi bahwa ada satu tempat yang lebih baik yang Tuhan siapkan bagi dia. Ya, yang Tuhan siapkan bagi dia. Nah, itu yang dikatakan di dalam ayat yang ke-16, coba lihat di sana. Ya, ayat 15-16 ya. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal mereka, ya yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Ya, tapi dia tetap taat di tanah yang Tuhan tunjukkan itu, saudara. Padahal mereka bisa pulang. Karena sebenarnya lihat di dalam bagian itu, tanah dulu Ur Kasdim itu mungkin bagi Abraham itu jauh lebih baik dengan tanah Kanaan yang dia sedang dudukin itu. Sekalipun Tuhan katakan itu negeri yang baik, yang penuh dengan susu, penuh dengan segalanya. Tapi kalau kita melihat dalam bagian ini, dalam ayat 15 itu, saudara, harus bisa betah, gitu seharusnya. Ya, tapi lihat di sana, ayat 16, kontrasnya. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, itu satu tanah air surgawi, sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Seringkali kita mengatakan Kanaan itu negeri yang penuh dengan susu, penuh dengan semuanya. Negeri perjanjian yang disiapkan oleh Tuhan kepada Abraham. Ternyata rahasia dibalik dari ketaatan Abraham ya bukan hanya sekedar, sebenarnya dia bukan hanya sekedar melihat Kanaan yang penuh dengan negeri, yang penuh dengan susu itu, tetapi ternyata mata rohaninya, mata imannya di dalam ketaatannya, dia melihat jauh kepada tanah surgawi yang Tuhan siapkan bagi dia. Ini menolong kita, saudara, bahwa dalam hidup ini sebagai orang percaya tidak ada dasar bagi kita untuk tidak taat kepada Tuhan kita. Ya, sementara kita di negeri kita, di rumah kita, di tempat kita, yang mungkin menurut kita ini kecil, rumahku ini kecil, tempatku ini kecil, ya apa yang Tuhan berikan kepadaku ini sepertinya kecil kelihatannya, saudara. Tapi lihat, Tuhan itu mempersiapkan satu kota yang besar bagi kita. Kota yang nanti didiami oleh orang-orang yang percaya kepada dia. Kota yang didiami oleh orang-orang yang mengasihi dia. Oleh orang-orang yang membangun dasar imannya di dalam ketaatan demi ketaatan yang sungguh kepada Tuhan. Jadi iman Abraham itu dasarnya adalah ketaatan. Ya, imannya itu adalah dasarnya adalah ketaatan. Lalu yang kedua, dasar iman Abraham yang kedua ya adalah kesabaran. Tadi saya katakan dia membangun dasar imannya di dua hal. Yang pertama adalah ketaatan, yang kedua adalah kesabaran. Ya, di mana kesabarannya, saudara? Kesabaran yang pertama mari kita lihat di dalam ayat yang ke-11. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit, dan seperti pasir tepi laut yang tidak terhitung
banyaknya. Sabar. Saya nggak tahu dari usia berapa, ya, waktu dia bertemu dengan Tuhan, ya, usia berapa Abraham dan usia berapa Sarah. Nanti mungkin kita bisa selidiki lagi di kitab Kejadian itu. Tapi apapun yang terjadi, saudara, ya, apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu tidak diberikan pada waktu cantik. Sarah itu masih bisa masih bisa melahirkan, Sarah itu masih bisa melakukan apa saja. Tuhan memberikan kepada dia, dikatakan pada waktu dia sudah mati pucuk, ya, alias sudah mati haid, alias sudah tidak mungkin lagi untuk melahirkan, alias sudah tidak mungkin lagi untuk menurunkan keturunan. Nah, ini lihat di sana, sudah tidak mungkin lagi, saudara. Nah, lihat di sana, antara janjinya Tuhan yang mengatakan bahwa keturunanmu akan seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut, saudara, itu masa yang cukup panjang. Itu bertahun-tahun. Dalam kesabaran itu pun kita melihat sempat tergelincir. Ya enggak? Tergelincir. Siapa yang tergelincir? Sarah tergelincir. Karena selalu dibilang, sampai dia mentertawakan. Tuhan janji kepadanya, dia sangat tertawa. Makanya Ishak itu, anak yang diberikan itu namanya jadi Ishak, artinya tertawa. Dia mentertawakan Tuhan yang menjanjikan itu kepadanya, saudara. Ya, dia mentertawakan. Sampai-sampai dia bilang, dia kasih Hagar, udahlah ini ambil aja, supaya kita beroleh keturunan, katanya gitu. Ya, ada cerita, ini tadi, di antara sebuah garis kesabaran, ada proses yang seolah-olah Tuhan buat dia tidak sabar, dia pernah jatuh di situ. Keunikannya Tuhan itu, mereka udah gagal, mereka udah jatuh, Tuhan tetap konsisten. Itu yang paling bagus tuh, melatih kesabaran kita. Ya, dia udah gagal, udah jatuh, lalu Tuhan datang lagi. Abraham ingat ya, bukan itu katanya. Maksudnya bukan Ismail. Ya, bukan Ismail. Ya, bukan dari rahimnya Hagar katanya, tapi dari Sarah. Tuh lihat. Manusia itu di tengah kesabarannya kadang-kadang saudara melihat apa iya. Tuhan itu menaruh kesabaran itu kepada kita untuk terus meyakini bahwa Tuhan kita itu konsisten. Tuhan itu nggak pernah berubah janji. Jadi sekali dia katakan, dari keturunanmu, maka dari keturunanmu. Tuhan nggak pakai penolong. Nggak perlu bagi Tuhan penolong. Ya kan? Nggak perlu bagi Tuhan, kita ngebantu Tuhan itu nggak perlu. Gitu ya. Ya kan? Makanya apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Abraham? Abraham ingat ya, bukan Hagar. Bukan Hagar, bukan Ismail katanya. Aku nggak perlu dibantu oleh orang-orang itu. Aku bisa memberikan dalam kondisi apapun kepadamu. Nah itu saudara. Dan di sanalah mereka dilatih sabar. Memang jatuh, orang sabar itu jangan saudara anggap sabar terus loh. Kadang-kadang jatuh juga. Ya kadang-kadang kepleset juga. Jangan kita anggap. Justru keplesetnya kita itulah. Ya, dan kita lihat Tuhan konsisten kepada kita di sana. Itulah yang membangkitkan kita lagi. Membangunkan kita kembali lagi untuk berjalan di dalam kesabaran yang daripada Tuhan. Gitu ya saudara ya. Jadi jangan pernah kita katakan, wah sabar ini, sabar banget ya, ditonjokin juga sabar, dihina juga sabar, diginiin juga sabar. Saudara tunggu dulu, ada kalanya kepleset juga. Nah ini dia, kepleset. Abraham itu kepleset. Ada banyak dia kepleset. Dalam membangun ketaatan pun dia pernah kepleset. Ya kan? Kepleset. Dengan dia lari ke Mesir, akhirnya Tuhan balikan lagi ke situ ya, Tuhan kembalikan lagi ke negeri itu. Ya, dia pernah kepleset. Ya, dalam hal apapun, dalam membangun dua dasar imannya ini, ketaatan dan kesabaran ini, dia pernah terpleset, saudara. Dia pernah jatuh. Nggak semuanya dia menjadi sempurna begitu saja. Kesempurnaan itu justru dibangun dari kejatuhan itu. Nah, ini ingat baik-baik. Kesempurnaan dia menjadi orang yang beriman kepada Tuhan, membangun dasar imannya, ketaatan dan kesabaran itu dibangun dari kejatuhannya. Kejatuhan itulah yang membangkitkan dia lebih 2 kali lipat, 3 kali lipat, dan luar biasa di hadapan Tuhan. Nah, ini dia. Jadi, mari kita belajar melihat bahwa kesabaran itu bukanlah kesabaran yang instan. Kesabaran itu adalah kesabaran yang berproses dari banyak pengalaman kepada pengalaman, dari banyak kesukaan demi kesukaan, dari banyak keindahan demi keindahan,
bahkan dari banyak kejatuhan demi kejatuhan, melatih kita menjadi pribadi yang sabar. Ya, saya kadang-kadang mengevaluasi hidup saya. Mulai dari umur 20 tahun, saya masuk sekolah teologi, sampai hari ini umur saya 52 tahun melayani Tuhan. Saya bisa dikatakan sabar dan tidak banyak lagi bereaksi pada waktu saya memasuki usia-usia 48 tahun ke atas sampai hari ini. Dulu di bawah 48 tahun itu, digores orang dikit, kita pasti emosinya tinggi. Emosinya meluap-luap. Tapi sekarang saudara, mau diapain pun tidak ada reaksi yang saya buat. Kadang-kadang istri saya bilang sama saya, kamu itu udah seperti orang nggak seperti orang yang galak lagi gitu. Karena saudara berproses saudara. Ya Tuhan itu bisa melembutkan segalanya. Dulu telinga kita itu waktu kita mendengar sesuatu, telinga kita itu dibuat bereaksi dengan cepat. Jadi begitu kita dengar, kita bereaksi dengan cepat. Tapi sekarang waktu kita mendengar, telinga kita ini sekarang dipakai untuk lebih percakapan kita mulai menghayati apa saya harus marah ya, apa saya harus emosi ya, apakah saya harus diperlakukan seperti ini, saya jadi marah ya. Ya banyak orang yang manas-manis saya, kamu udah diperlakukan seperti itu, seharusnya kamu begini. Saya bilang, saya hanya tertawa. Ya, kalau saya marah, emosi dan lain sebagainya, apakah itu jadi berkat bagi orang? Belum tentu. Kita malah ditertawakan oleh orang. Makanya saudara, iman Abraham itu dilatih di dalam kesabaran. Dan kita harus belajar menjadi orang sabar. Amin. Ya, kita harus belajar menjadi orang yang sabar. Yang tadinya begitu keras, tapi lama-kelamaan Tuhan melatih kelembutan hati kita. Membuat kita menjadi orang yang sabar. Ya kan? Orang yang sabar. Nah, makanya ketaatan dan kesabaran inilah yang akhirnya membuat Abraham belajar apa? Membuat Abraham lulus dari pencobaan yang dialaminya di dalam pasal ayat 17. Karena iman maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Karena sampai di puncak ini saya sangat yakin Abraham itu ketaatan dan kesabarannya itu sudah teruji. Sudah teruji di sini saudara. Saya sangat yakin sekali sudah teruji di sini. Karena memang benar waktu Tuhan minta tidak ada satu kata apapun yang dikatakan oleh Abraham di sini. Tidak ada satu protes apapun yang dikatakan oleh Abraham di sini. Yang dipakai apa? Yang dipakai adalah imannya. Baca kitab Kejadian nanti, Kejadian pasal 22 itu, yang dia pakai adalah imannya kepada Tuhan. Tinggallah kamu di sini, katanya kepada bujang-bujangnya itu. Ya, kami akan pergi sembahyang dan kami akan kembali lagi. Ini kata-kata yang saya sangat senang dari Abraham yang telah lolos dari ujian demi ujian yang dilaluinya dalam perjalanan hidupnya. Dia bisa menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan, dia juga bisa menunjukkan kesabarannya kepada Tuhan. Baru saja anak itu dia dapatkan, baru saja anak itu bertumbuh, ya bertumbuh menjadi besar. Sekarang Tuhan minta dan dia tetap sabar. Dia tunjukkan itu tadi. Coba lihat saudara, ayat itu bagus sana. Karena iman maka Abraham tak kalah ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Kenapa? Dia sudah melatih ketaatan dan kesabarannya kepada Tuhan. Inilah hasil dari ketaatan dan kesabarannya itu. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa. Ini saudara yang luar biasa. Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Inilah hasil dari imannya Abraham. Itu puncak dari semua ujian dalam imannya Abraham itu. Puncak yang sangat menyakitkan adalah dikasih di masa tua, bertumbuh sebentar, diminta oleh Tuhan kembali, dan di sana teruji. Ya, teruji. Jadi ujian iman itu saudara, ujian iman yang disebut dengan taat dan sabar itu pada waktu Tuhan meminta yang paling berharga dari hidup kita.
Amin. Amin. Jadi jangan pernah mengatakan saudara orang yang taat, orang yang sabar. Kalau saudara masih hanya jalan biasa-biasa dengan Tuhan. Tapi pada waktu Tuhan meminta yang paling berharga dari hidupmu, yang engkau sangat sayangi dalam hidupmu, waktu itu diminta oleh Tuhan, beranikah engkau memberikannya kepada Tuhan? Nah, ini yang dibilang taat dan sabar. Ya, banyak sekali, acap sekali orang nggak lolos di sini. Jadi finishing faith-nya dia, akhir dari imannya dia, akhir dari ujian imannya dia, saudara. Di sini nih puncaknya. Ini akhir dari semuanya, karena setelah itu pasal 23, pasal yang berikutnya itu tinggal masa-masa tuanya dia ya, masa-masa tuanya dia dengan Tuhan. Tapi inilah pergumulan puncak dari iman, ujian iman yang paling dalam itu adalah di sini. Dia pernah gagal pada waktu lapar, ya kan? Dengan menjual istrinya. Dia pernah gagal dengan beberapa hal, mungkin dia pernah gagal dalam perjalanan hidupnya. Tapi di sini dia tidak gagal. Amin. Di sini dia tidak gagal. Pada waktu Tuhan meminta yang paling berharga dalam hidupnya, kelihatan dasar imannya bahwa dia adalah orang yang taat dan orang yang sabar di hadapan Tuhan. Ya, jadi ibu-ibu sekalian, mari kita membangun dalam iman kita itu, kita bangunlah ketaatan dan kesabaran kita. Belajar taat, belajar sabar. Dari yang kecil, taat kecil sampai taat yang besar. Belajar. Sabar dari yang kecil sampai yang besar. Mari kita belajar. Dari yang kelihatannya. Kelihatan cuma kecil kan? Ah, udahlah langgar dikit gitu. Enggak, saudara. Kita belajar taat dan belajar sabar. Karena di sanalah Tuhan akan memberkati kita. Jadi imannya Abraham itu dibangun di atas dua dasar. Dasar yang pertama adalah ketaatan, dan dasar yang kedua adalah kesabaran. Ujian dari ketaatan dan kesabaran ini adalah Tuhan minta yang paling berharga dari hidupnya. Yaitu siapa? Ishak. Lolos? Lolos. Makanya Tuhan mengganti. Tuhan memberi yang lain kepadanya. Dan dia pegang. Apa yang dia pegang? Apa rahasianya tadi? Waktu dia berani memberi. Adalah janji. Satu. Yang kedua adalah percayanya. Ya, kalaupun ini Ishak ini harus mati, Tuhan tuh mampu membangkitkan orang mati. Selesai. Ya, saudara ya, selesai. Kalaupun Ishak ini sampai harus kukorbankan katanya, dia mampu membangkitkan orang mati. Ah, ini luar biasa, saudara. Ini yang dikatakan percayanya. Jadi dasar dia lolos dari ujian itu, sehingga ketaatan dan kesabaran itu bisa ditunjukkan. Dasar bisa kita lihat dari apa? Dari janji Tuhan dia pegang. Dan yang kedua, bukan hanya janji Tuhan yang dia pegang, saudara, tapi dia pegang lagi kuasanya Tuhan. Dia tahu kuasanya Tuhan, dia percaya kepada kuasanya Tuhan itu, bahwa Tuhan itu mampu membangkitkan orang mati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu. Kami sangat percaya bahwa bagimu tidak ada yang mustahil, hanya proses demi proses yang terus Engkau berikan kepada kami. Supaya kami semakin dewasa di hadapan Tuhan. Semakin menunjukkan ketaatan dan kesabaran kami. Dan di puncak semuanya, ada ujian yang besar yang kadang-kadang Engkau berikan kepada kami. Yang juga membutuhkan kami ini orang taat, apa sabar di hadapan. Dan Engkau selalu menjadi pendamping kami pada waktu kami berpegang kepada janji dan percaya kami kepada Tuhan. Percaya kami kepada Tuhan yang mampu membangkitkan kehidupan kami yang terpuruk, kehidupan kami yang tak mampu. Engkau sanggup membangkitkan kami, membangkitkan dari sakit kami, menguatkan kami dan menolong kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang kuat di hadapan Tuhan. Bapa dalam sorga, tolong kami supaya kami terus berpegang kepadamu, kami percaya kepadamu. Terima kasih pelajaran dari iman, pengharapan, dan kasih ini. Kami terus mau selesaikan sampai akhir tahun ini nanti Tuhan. Biarlah Tuhan akan tolong supaya kami terus boleh mengakhiri 2021 ini dalam iman, pengharapan, dan kasih di dalam kekuatan yang daripada-Mu. Berkati semua narwastu, ibu-ibu, dan semua kami yang hadir hari ini. Berkati yang tidak hadir juga. Kami mendoakan supaya Engkau menyentuh, menjamah hati kami, sehingga pada waktu minggu yang akan datang mereka boleh juga bersama-sama dengan kami. Kalau ada yang sakit, yang tidak ada, yang sakit, jamah Tuhan dalam nama Yesus. Kalau ada yang susah, Engkau jamah.
Kalau ada yang mengalami pergumulan-pergumulan tertentu dalam hidupnya, biarlah Tuhan menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua kebaikan-Mu. Terima kasih buat rahmat-Mu. Terima kasih buat anugerah. Kami sangat percaya Engkau baik, sungguh baik bagi kami. Kau yang menguatkan, meneguhkan kami. Berkati bangsa ini, bangsa Indonesia, dengan pandemi dan banyak persoalan yang ada di dalamnya. Kami tahu Tuhan bahwa perjalanan yang cukup panjang ini menjadi perjalanan yang terus Engkau berikan. Untuk kami boleh melihat betapa hebatnya pada waktu kami bergantung kepada-Mu. Terima kasih buat semua kami yang terus Engkau luputkan dari pandemi-pandemi ini. Kami boleh luput dan kami boleh dijamah Tuhan, dan kami masih diberi kesempatan untuk boleh hidup di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Berkati Ibu Edith, Ibu Nina, Ibu Dede, Ibu Yanti, Ibu Keti, dan juga berkati Fiska. Kami semua yang ada di Zoom meeting ini, berkati kami Tuhan. Kami sangat mengerti bahwa hidup kami berguna di hadapan-Mu. Biarlah hidup kami yang ada sekarang ini kami pergunakan untuk menjangkau lagi, menjangkau teman-teman kami, menjangkau orang-orang lain, supaya mereka boleh mengenali Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Terima kasih, berkati suami kami, berkati istri kami, berkati anak-anak kami, berkati cucu kami, mantu, dan semua orang-orang yang berharga dalam hidup kami ini Tuhan. Berkati mereka. Tidak ada di antara mereka yang hidup dalam kekurangan. Semua mereka diberkati oleh Tuhan. Semua mereka tercukupi dalam semua biaya-biaya hidupnya. Mereka dipakai melejit karena tangan Tuhan yang memberkati kami. Para orang tua yang terus setia mendoakan anak-anak kami. Dan Engkau menolong Tuhan dalam segala sesuatunya. Mereka yang sedang menyelesaikan studi mereka juga, kami mendoakan dalam nama Yesus. Anak-anak kami yang sedang menyelesaikan studi, yang sedang studi, baik di perkuliahan, kami berdoa dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan akan menolong. Tuhan memberkati khususnya Stefani yang sedang berjuang menyelesaikan skripsinya. Kami mendoakan dalam nama Tuhan Yesus, kiranya tangan-Mu menolongnya. Tangan-Mu memberkatinya, supaya dia boleh menyelesaikan studinya. Dan dalam penelitian-penelitian yang ada, Tuhan memberi hikmat akal budi daripada Tuhan juga kepadanya. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Akhirnya kami akan berpisah menerima berkat yang daripada Tuhan. Saudara-saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan, kita akhiri persekutuan kita, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita semuanya, mulai sore hari ini, kekal selama-lamanya. Yang percaya katakan, amin.